Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat walaupun tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan, lakukan hal-hal produktif, banyak berdoa. Semoga kita bisa berkumpul di dalam kelas secepatnya. Sudah mulai bosan kan dengan keadaan seperti ini? Banyak berdoa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa, menundukkan kepala sejenak, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Mengawali awal pelajaran tata hidang, kita akan membahas mengenai menu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, agar kalian bisa membuat perencanaan menu. Yang kedua, agar kalian bisa membuat kartu menu. Ya. Pengertian menu. Menu berasal dari berbagai bahasa ya, ada dari bahasa Inggris, kemudian bahasa Perancis. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri, menu adalah daftar makanan dan minuman yang disertai dengan harga dan penjelasan singkat mengenai cara pengolahan dan yang dapat disajikan kepada pengunjung restoran tersebut. Seperti ini misalnya ya. Kalian juga mesti tahu menu-menu kartu menu seperti yang disajikan di rumah makan atau kafe-kafe ya. Ya seperti itu. Itu menu. Menu tidak boleh menipu. Ya, misalnya kalau di situ disebutkan daging ayam, yang keluarnya nanti harus daging ayam dengan saus apa, kemudian pelengkapnya apa, kentangkah, nasikah, pastakah, ya. Jadi disebutkan di menu itu, kemudian datangnya juga harus sama seperti keterangan yang ada di menu tersebut. Kemudian fungsi menu dibedakan menjadi 3. Yang pertama untuk dapur ya, sebagai informasi bahan makanan. Misalnya menu A, dia harus terdiri dari kentang, ayam, kubis, misalnya. Jadi harus siap untuk bahan makanan itu. Kemudian cara pengolahannya digoreng, berarti harus siap fryingnya. Jika di grill harus siap alatnya ya, sebagai informasi untuk alat yang akan digunakan. Kemudian sebagai pembagian tugas atau dari struktur organisasi. Misalnya untuk sausnya yang membuat Pak itu, chef itu misalkan. Kemudian untuk pelengkapnya yang membuat chef itu. Gitu ya, seperti itu sebagai sumber informasi dalam dapur. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi di dalam servis atau waitress atau restorannya. Ya, yang pertama sebagai sumber informasi mengenai alat hidang yang akan digunakan. Misalnya untuk menu A berarti alatnya yang dipakai dinner plate. Menu B oval plate. Misalnya seperti itu. Ya, kemudian sebagai informasi produk yang dijual atau ditawarkan. Menu A harganya ini, menu B harganya ini. Tuh, seperti itu. Kemudian customer sebagai sumber informasi makanan dan minuman yang dapat dipesan. Di kafe ini makanannya ini, minumannya ini. Nah, itu yang dapat dipesan karena sudah ditulis dalam kartu menu. Jadi secara garis besar menu adalah sebagai kebutuhan untuk operasionalnya restoran. Kegunaan menu sebagai informasi bahan yang akan dibeli. Jadi yang belanja juga akan tahu, oh restoran saya jualan ini berarti saya harus belanja ini. Gitu ya. Mengatur asupan gizi. Jadi misalnya seporsi hidangan ini kalorinya segini, gizinya ini, terdiri dari protein ini, mineral ini, seperti itu. Ya, kemudian staf yang dipekerjakan atau diperlukan. Jadi misalnya menunya banyak, jumlahnya banyak, berarti saya perlu pekerja berapa, perlu chef berapa kira-kira. Gitu. Kemudian juga mempengaruhi peralatan yang digunakan.
Jadi kalau hidangannya ada yang goreng, ada yang grill, ada yang oven, ada yang rebus, berarti saya harus siap peralatan ini. Seperti itu. Kemudian untuk mengatur penataan ruangan yang diperlukan. Biasanya ini dipengaruhi oleh tema ya. Misalnya untuk Chinese food atau makanan tradisional Jawa atau tradisional Sunda itu ya. Nah, itu biasanya akan berhubungan dengan pengaturan dan penataan ruangan yang diperlukan. Jadi kalau alat tradisional seperti apa, kemudian kalau arah Eropa atau modern seperti apa. Itu ya. Kemudian pedoman sebagai cost control atau pembiayaan. Mengatur produksi, misalnya bahan mana-mana yang harus disiapkan lebih dulu atau dimasak lebih dulu. Seperti itu. Jadi nanti ketika restoran rame tidak bingung harus disiapkan semuanya saat itu. Ya. Kemudian jenis menu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada a la carte menu, yaitu menu yang disusun dengan disertai harga pada setiap makanannya. Misalnya seperti ini ya, Russian salad harganya $2,7. Kemudian yang supnya $7,2 ya. Jadi setiap makanan mempunyai harga masing-masing. Itu a la carte menu. Kemudian yang kedua, table do menu. Table do menu adalah satu set hidangan yang dilengkapi dengan satu harga. Contoh gampangnya itu misalnya nasi goreng dengan es teh 25.000 gitu ya. Jadi itu menu paket. Nah, kalau kalian kenal istilahnya dengan menu paket hemat, paket combo. Nah, seperti itu ya. Jadi ada paketan menu terdiri dari beberapa jenis makanan dengan satu harga. Ya, jadi enggak bisa dipisahkan. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, selanjutnya ada buffet menu. Ya, ini juga sistemnya paketan. Setiap paket terdiri dari beberapa courses. Ya, ada appetizer, ada soup, ada main course dan beberapa macam dessert. Itu menu buffet. Harganya juga paketan. Nah, seperti ini. Ya, kalau seperti menu kalian saat table manner. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi satu paket itu dari berapa? Jadi 200.000 misalnya. Yang pertama misalnya kalian dapat rujak Jakarta, kemudian dapat supnya, kemudian dapat main course-nya, kemudian dapat dessertnya, dapat minumannya. Seperti itu ya, itu bagus. Door knob menu yaitu menu yang diletakkan di pintu pegangan kamar tamu. Atau ini biasanya berisi menu-menu spesial atau menu breakfast yang disajikan di hotel tersebut. Ini nanti lebih jelasnya kalian akan belajar di room service ya, nanti terakhir. Ini hanya perlu tahu, nanti detailnya di room service. Kemudian children menu, yaitu menu khusus untuk anak-anak ya, khusus. Beberapa restoran ada yang seperti ini ya, misalnya kalau untuk yang restoran khusus pedas-pedas gitu ya, biasanya ada juga menu yang untuk anak-anak. Ini menu klasik itu ada dari banyak courses ya, karena makanan Eropa kan menerapkan sistem courses, yaitu ada beberapa jenis hidangannya yang dikeluarkan secara berurutan. Misalnya ini ya, ini sampai banyak 13 ya, sampai 13. Tapi saat kita table manner biasanya hanya sampai 3 saja. Ya. Menu modern yaitu sudah perpaduan ya. Cantik-cantik kan? Nah, seperti ini. Biasanya hanya hidangan pembuka, kemudian sup, hidangan utama, seperti kita waktu table manner. Kemudian menu juga didasarkan waktu dan acara makan ya. Menu pagi ada breakfast, menu pagi secara kontinental misalnya. Kemudian menu pagi secara Inggris atau secara Eropa. Atau kalau secara Indonesia, tapi biasanya menu paginya apa? Biasanya ada nasi
pecel, kemudian nasi goreng, bubur ayam gitu ya kalau Indonesia. Kalau kontinental atau Inggris atau Amerika biasanya lebih simpel. Misalnya hanya roti bakar dengan selai atau omelet. Ya seperti. Kemudian makan siang. Biasanya menu-menu komplit ya yang mengandung banyak protein kalau untuk yang Eropa. Kalau kita juga sama, lebih banyak makanan hidangan pokoknya ya, nasinya diperbanyak biasanya kalau siang. Menu makan malam, nah seperti ini. Kemudian kita masuk pada pembuatan kartu menu. Ya, kartu menu kalau di kafe-kafe atau di restoran-restoran kalian sudah cukup tahu ya, sering masuk kan, kalian kan anak-anak gaul ya. Jadi sudah sangat sering melihat kartu menu. Nah, seperti ini contohnya ya. Ada yang hanya satu lembar atau hanya ada yang berupa buku. Ya, ada yang langsung diberdirikan di mejanya, ada yang diberikan oleh hostnya seperti itu. Nah, bentuknya ada yang lipat, ada yang hanya satu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kartu menu. Nah, misalnya harus enak dipandang, enak dilihat, kreasinya ya, kreasinya. Biar orang tertarik untuk membeli produkmu. Seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan menu. Asal tamu, dari Indonesia kah, luar negeri kah, ya. Kemudian waktu makan. Customermu itu makannya di waktu pagi, di waktu malam. Ya, kemudian musim. Misalnya kalau musim durian ya bolehlah membuat es durian atau alpukat. Ya, kemampuan tenaga kerja. Tenaga kerjamu lulusannya dari Chinese food. Spesialis Chinese food tapi kamu membuat menu-menunya Eropa. Ya, jelas tidak masuk ya seperti itu. Kemudian kelengkapan peralatan dan jenis pelayanannya harus disesuaikan juga. Kemudian keseimbangan menunya. Nah, cara-cara menulis menu hanya ini ya. Nah, nama asli dari makanan tidak boleh diterjemahkan ya, ditulis aslinya tetap ditulis. Nah, kemudian pakai bahasa yang mudah digunakan, huruf yang mudah dibaca, ya. Dan penempatan makanan harus berurutan. Atau misalnya ada spesial menu, ya harus ditulis tersendiri ya. Misalnya khusus untuk hari ini spesial menunya nasi goreng Eropa, nasi goreng Asia misalnya, atau apa, ya itu harus disendirikan khusus untuk hari ini. Besok sudah tidak ada lagi karena menu itu, besok sudah ganti lagi menu spesial lain. Ini kita sudah berakhir di ujung materi. Untuk lebih jelasnya Bu Ika akan berikan materinya pada Google Classroom-nya. Nanti silakan dibaca-baca lagi. Ada tugas juga di situ. Ya, nanti lebih lengkap karena durasi ya, kalau video Bu Ika ada durasinya, tapi nanti kalau yang di Google Classroom bisa kalian baca sendiri. Selain slide ini juga nanti akan saya tampilkan lagi di Google Classroom. Nah, kita cukupkan untuk pelajaran pagi ini. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa. Ya, semoga kita segera bertemu di kelas, pembelajaran seperti biasanya, kita bisa memulainya dengan senam seperti biasanya dan sebagainya. Ya, nah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Tugasnya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.